Dan begitupun ayat yang lain. Misalnya Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Syai'an poin pendalilannya. Segala sesuatu syai'an. Nakirah. Siapnya apa? La ta'lamuna syai'an. La nafiyah. La ta'lamuna. Maka makna ayat ini, maka Allah Jalla wa'ala mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka syai'an apapun ini bersifat umum. Karena sigohnya la ta'lamuna. Sigoh nafi. Sehingga antum lihat bayi. Tidak mengetahui apapun kata Allah. Maka bayi yang lahir tidak mengetahui alphabetical alif bata ataupun alphabetical Indonesia A, B, C, D ataupun English A, B, C, D, E, F, G, maka tidak mengetahui. Bahkan nama untuk dirinya pun tidak mengetahui. Bahkan tidak mengetahui mana ayahnya dan mana ibunya. Maka ini dinafikan la ta'lamuna syai'an. Syai'an nakirah karena tanwin, maka ini makna dari ayat sesuai dengan kaidah tadi bahwa nakirah disiap nafi yufidul umum. Maka ini bantahan kepada mereka. Berarti mana bantahannya? Kalimat tadi mamin ahadin. Maka ahadin nakirah masuk kepadanya kafir, musyrik, akan melihat Allah dan muslim juga. Kita jawab boleh. Dengan hadis ini nakirah memberikan makna nafi bersifat umum boleh. Namun meskipun siap ini bersifat umum, mahsus, tetap dikhususkan orang kafir dan musyrik tidak melihat Allah dengan jawaban yang sebelumnya. Pertama ayat Al-Quran di surat Al-Mutaffifin, kala innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun, bahwa sungguhnya orang-orang kafir itu dihijabi dari Allah. Dan lebih jelas lagi dihijabinya, apakah dihijabi Allah itu ada kemudian ditutupi sitar? Dohirnya bukan itu saja. Tapi apa? Di hadis yang terdahulu, mereka orang-orang kafir dan musyrik yang menyembah selain Allah, dohirnya akan mengikuti sesembahan mereka. Maka Abu Lahab, Abu Jahal tidak akan pernah melihat Allah. Mengikuti Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Dibawa ke api neraka, masuk api neraka duluan. Maka setelah itu datanglah Allah kepada kaum muslimin. Seperti di hadis-hadis yang terdahulu. Hadis-hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini untuk pendalilan bagi kita. Mana dalil melihat Allahnya? Maka Allah datang setelah semua orang-orang kafir musyrik masuk api neraka. Allah berkata kepada kaum muslimin, liman tangtadirun, kalian wahai kaum muslimin. Karena di hadis disebutkan yang tersisa hanya kaum muslimin dan orang-orang munafiknya. Maka Allah berkata kepada kaum muslimin, kalian menunggu siapa? Kami menunggu Rob kami yang dulu kami di dunia menyembahnya. Kemudian dikatakan oleh Allah yang pada saat itu tidak menampakkan dirinya. Maka dikatakan, apakah kalian mengetahui tanda-tandanya? Iya. Maka akhirnya Allah menampakkan dirinya sesuai dengan tanda disebutkan di beberapa riwayat wa yatajalla rabbuna. Maka Allah membuka tabir kepada mereka, maka mereka semuanya tersungkur sujud melihat wajah Allah dan tersungkur sujud. Maka ini wajah pendalilan bahwa mereka kelompok kufar wal musyrikin itu tidak melihat Allah. Kemudian di subhah yang ketiga, innal kafir wal munafikin yalqa rabbahu qabla an yadkhula ilan nar. Ada hadis di sana yang menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti kami nukilkan di matan, bahwa Allah berbicara kepada orang-orang kufar dan menanyakan mereka di arasatil kiamah. Yang mana hadis ini bisa antum lihat di riwayat Imam Muslim. Maka silahkan melihat kepada matan di Sahih Muslim. Sudah ada? Belum. Kalau sudah ada, berikan waktu time. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Langsung kita cari wajah pendalilan karena takut menjelang adzan. Qalu ya Rasulullah hal nara rabbana. Itu
kita lewati. Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah? Dijawab, na'am. Dalam keadaan tidak dalam kalian saling menutupi. Kemudian disebutkan, qala fayalqal abda, maka Allah itu akan bertemu dengan seluruh hambanya. Al-abda, alif lam yang masuk kepada abda, alif lam istighraqiyah yufidul umum. Fayaqulu, maka berkata Allah, ayyuful alam ukrimka wa usawwidka wa uzawijka wa usakhir laka al khayla wal ibila wa adarka tar'as wa tarba'. Fayaqulu bala. Qala fayaqulu afadonanta annaka mulakiya. Fayaqulu la. Fayaqulu fa ini ansaka kama nasitani. Sumayal qathani. Syahidnya di sini. Nabi menjelaskan Allah bertemu dengan dohirnya kepada orang-orang kafir juga. Bukan kaum muslimin saja. Karena di sini Allah mengingatkan kepada mereka. Khitabnya jelas. Mengingatkan mereka. Ayuful. Ayu adalah harfu nida ya, dan ful di sini tarhim dari fulan disingkat menjadi ful. Maka di Indonesia pun Gatot menjadi tot, Abang menjadi bang, Ucok menjadi cok, Lutfi menjadi fi. Maka itu dinamakan tarhim. Dan tarhim itu juga ada di lugatil Arabiyah. Seperti di sini sekarang. Ayu ful ay takdiruhu ya fulan. Ayu fulan. Ayu harfu nida. Alam ukrimka wa usawidka wa uzawijka wa usakhir laka al khayla wal ibila wa adar katar as wa tarba. Maknanya wahai orang-orang kafir. Itu dohirnya. Wahai fulan, bukankah engkau di dunia dalam keadaan jaya raya? Kami menikahkan kamu yang tadinya miskin menjadi kaya. Kemudian kamu menjadi orang yang besar. Tumbuh dari kecil menjadi orang besar. Kemudian mempunyai akal, menikah. Kami nikahkan. Tar'as wa tarba. Maknanya kamu menjadi jaya raya. Kemudian kamu menyembah kepada selain Allah. Dan kamu tidak akan mengira bahwa kamu akan dipertemukan dengan aku di sini. Maknanya mereka mengkafirkan atau kufur kepada hari kebangkitan dan hari penghisaban. Maka dikatakan oleh Allah, maka bukankah kalian telah kami berikan semua? Qalu bala ayu Rabb, tentu wahai Allah. Maka Allah berkata, afadonanta annaka mulaki fayaqulula. Apakah kamu dulu mengingkari atau kamu menganggap akan bertemu dengan kami beriman? Tidak, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Fayaqulu fa ini ansaka kama nasitani. Maka kalau begitu aku melupakan kamu seperti kamu melupakan kami dulu. Maka Allah melupakan mereka. Nah, di sini poin pendalilan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. 3 kali bahkan Allah mengatakan, atau 2 kali Allah menanyakan kepada mereka orang-orang kafir, musyrik. Maka bagaimana di sini jawabnya? Jawabnya bahwa lafaz-lafaz yang disebutkan tadi di dalam Muslim, syahidnya adalah yalqallahu al-kuffar marratain wa yatakallam ma'ahum fi arasatil qiyamah. Allah menemui orang-orang kafir 2 kali dan menanyakan kepada mereka kenapa mereka tidak menyembah Allah dan mereka mengkafirkan atau kufur kepada pertemuan dengannya. Kita jawab bahwa al-liqa wa tahaddus bil kalam tidak mengilzamkan bahwa mereka melihat. Maka di saat Allah menanyai kepada mereka, maka bertanya kepada mereka, mengajak bicara, tidak mengilzamkan harus melihat. Mana dalilnya? Dari berbagai perkara. Perkara yang pertama, tidak mengilzamkan mereka diajak bicara orang-orang kafir oleh Allah di hari kiamat, harus mereka itu melihat. Mana dalil melihatnya? Karena apa? Karena telah ada, terjadi di dunia dulu. Siapa yang diajak bicara oleh Allah? Musa. Apakah melihat Musa? Allah? Tidak. Bahkan disebutkan di surat Al-Baqarah, Al-A'raf, lan taroni.
kamu tidak akan pasti pernah melihat aku. Maka di dunia Allah Jalla wa'ala mengajak bicara kepada Musa. Maka Musa meminta kepada Allah, qala rabbi arini angdur ilaika. Qala lan tarani walakin ungdur ilal jabal. Maka Musa dari semenjak dia mendapatkan wahyu, diangkat menjadi rasul, dipanggil di Tur As-Sina, di Bukit Tur. Dan Allah di situ berbicara dan terus berbicara dan terus berbicara. Maka suatu hari disebutkan, diabadikan ucapan Musa oleh Allah, qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Allah, izinkan aku melihatmu sekali saja. Namun di sini apa jawab Allah? Qala lan tarani. Kamu lan di sini menafikan. Maka tidak pernah kamu melihat aku. Walakin ungdur ilal jabal. Tetapi lihatlah kepada gunung. Maka disebutkan di surat Al-A'raf, ditampakkan gunung dari wajah Allah yang sesungguhnya hancur. Dan Musa pun terpingsan. Tidak sadarkan diri. Menunjukkan di dunia tidak ada yang mampu melihat Allah. Lalu bagaimana Mirza Ghulam Ahmad katanya bertemu dengan Allah? Dan para dajjalin dan para wali-wali solihin yang GR, yang katanya sudah Allah itu memberikan rekomendasi bagi mereka menjadi wali, sudah tidak butuh lagi beribadah, maka mereka pun ditampakkan Allah yang bukan Allah, tetapi iblis ataupun syaitan. Dan itu yang kenyataan. Maka di sini tidak ada yang mampu melihat Allah di dunia. Dan juga di ayat Allah, wa makana li basarin an yukallimahullahu ila wahyan au mi wara'i hijab au yursila rasulan. Maka tidaklah dari manusia itu seperti para nabi tidak melihat Allah, kecuali berbicara saja seperti Musa, atau diberikan wahyu seperti nabi-nabi yang lain, atau diutus malaikat seperti Nabi Muhammad Jibril. Maka inilah gambaran bagaimana bisa Allah berbicara kepada makhluk tapi tidak dilihat. Dan itu gambarannya dengan orang-orang kafir. Di hari akhirah mereka bisa jadi berbicara dengan Allah. Seperti di hadis ini, ayyuful, wahai fulan. Orang-orang kafir diajak bicara namun tidak melihat. Mana pendalilan tadi? Bersifat umum. Di dunia mereka dihijabi dari melihat Allah, ini dalil. Dulu Musa berbicara dengan Allah dan Allah tidak bisa dilihat meskipun Musa memintanya. Kedua, telah datang juga di dalam surat Al-Mutaffifin tadi, kala innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun, bahwa mereka dihijabi dari melihat Allah. Jelas, berarti Allah berbicara dengan mereka, ayyuful, wahai fulan yang kafir, apakah kamu tidak menyadari diberikan oleh Allah rizki, dinikahkan, menjadi manusia besar, menjadi kepala negeri, kenapa tidak menyembah aku dan sebagainya, dan kamu lupa akan hari kiamat ini akan datang, dan seterusnya. Menandakan Allah berbicara dengan orang kafir. Namun di dalam ayat ini lamahjubun, mereka dihijabi. Jadi bisa jadi diajak bicara namun tetap terhijabi dari pandangan. Maka ini bantahan kita kepada mereka. Maka oleh sebab itu yang rajih dalam permasalahan ini, orang-orang kafir dan musyrik tidak melihat Allah di arasatil qiyamah. Dengan dalil tadi, walaupun mereka diajak bicara, na'am. Meskipun mereka diajak bicara, namun dihijabi sesuai surat Al-Mutaffifin, kala innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun, bahwa sekali-kali tidaklah mereka orang-orang kafir itu dihijabi dari melihat Allah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wal muadzin yu'adzin wa barakallahu fikum.